Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya menjelaskan materi dari bab 1 SKI, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjelaskan materi bab 1, saya selaku siswa ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najir dari kelas IIK 1. Saya lahir di Banjarmasin 9 Oktober 2004. Saya berasal dari sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Banjarmasin. Saya akan menjelaskan tujuan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Tujuannya agar kita mengetahui sejarah umat-umat terdahulu, baik umat yang patuh maupun umat yang membangkang kepada Allah, dan kita akan mempelajari sejarah di zaman Nabi, zaman para sahabat, serta dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai teladan untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan materi bab 1 berkenaan dengan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Para ahli sejarah menyebutkan masa sebelum kehadiran Islam dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai masa jahiliyah. Kata jahiliyah secara bahasa berarti jahil, dan secara kosakata bahasa Arab jahala yang berarti bodoh. Masa jahiliyah terbagi menjadi dua periode. Pertama, periode masa jahiliyah pertama dan periode masa jahiliyah kedua. Periode masa jahiliyah pertama meliputi semasa yang sangat panjang, sedangkan periode masa jahiliyah kedua berlangsung pada 150 tahun sebelum Islam hadir dan berlaku sampai dengan sekarang. Bangsa Arab atau orang-orang Arab sebelum Islam hadir sudah mengenal dasar-dasar beberapa ilmu pengetahuan atau cabang ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu sastra mereka sudah mengalami kemajuan yang pesat, terutama di bidang syair dan sajak. Secara geografis, Jazirah Arab berbatasan langsung dengan di sebelah utaranya yaitu negeri Syam. Syam terbagi sekarang menjadi Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Sedangkan di sebelah selatan mereka meliputi Samudra Hindia dan Yaman. Di sebelah timur, Teluk Oman dan Teluk Persia atau disebut dengan Iran. Dan di sebelah barat meliputi Laut Merah, Selat Bab al-Mandeb, dan terusan Suez. Kenapa disebut dengan terusan Suez? Karena terusan Suez merupakan parit yang besar yang bisa dilalui oleh kapal-kapal besar pada zaman itu. Perilaku dan watak bangsa Arab. Keadaan Arab, khususnya daerah Mekah, terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Itulah yang mempengaruhi sikap bangsa Arab pada masa itu. Mereka mempunyai kebiasaan hidup nomaden, yaitu hidup yang berpindah-pindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan bermodalkan kendaraan berupa unta dan kuda, yang kebanyakan mayoritasnya sebagai pedagang. Adapun kebiasaan bangsa Arab yaitu mengembara. Pada saat itu, orang-orang yang mengembara suka hidup dengan bebas. Kenapa? Karena mereka tidak suka terikat dengan aturan dan hukum pada masa itu. Kebiasaan lainnya adalah masyarakat Arab pada masa itu suka hidup berkelompok dengan suku atau kabilah mereka masing-masing. Mereka suka makan bersama-sama, bukan satu piring satu orang, tetapi makan bersama-sama dengan satu piring saja, yaitu piring besar berupa nampan. Adapun kebiasaan masyarakat Arab yang terakhir, mereka lebih mengutamakan kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian, karena mereka harus bertahan di daerah yang panas dan gersang, yaitu gurun pasir. Selain itu,
Mereka tidak menyukai anak wanita dan rela membunuhnya karena wanita dianggap lemah pada saat itu, tidak mampu berperang dan tidak mampu melakukan pekerjaan yang berat, sehingga merupakan suatu aib bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Nah, dari segi keyakinan, bangsa Arab terbagi jadi 4 golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari adanya Tuhan dan hari kebangkitan. Itu diabadikan dalam Quran surah Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 24. Golongan yang kedua yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan tetapi mengingkari adanya hari kebangkitan. Itu juga diabadikan dalam Quran surah Al-Qaf surah ke-50 ayat 15. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Serta yang terakhir, golongan yang cenderung mengikuti agama Nasrani, Yahudi, Sibah, dan ada pula yang menyembah malaikat ataupun jin. Adapun perkembangan bangsa Arab setelah Islam masuk yaitu perkembangan keilmuan berupa ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia yang diserang oleh bangsa Persia. Kemudian ilmu itu menyebar ke penjuru dunia. Selain ilmu astronomi, juga ada ilmu nashab, ilmu rasiasi bintang, tangga-tangga kelahiran, dan tabir mimpi. Yang kedua, perkembangan dalam bidang perdagangan yang dikuasai kebanyakan dari orang-orang kota atau disebut ahlul hadar. Mereka melakukan perdagangan melalui 2 musim, yaitu musim pertama, musim panas, mereka pergi ke negeri Syam atau Syria, dan musim dingin pergi ke negeri Yaman. Itu sudah berdiri sebuah pasar berupa pasar Ukaz yang buka pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan-bulan waktu pelaksanaan haji yang meliputi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang ketiga adalah perkembangan dalam bidang pertanian dan peternakan yang kebanyakan dikuasai oleh orang-orang pedalaman, yaitu suku Baduy. Kehidupan mereka pun nomaden, berpindah-pindah tempat dari suatu lembah ke lembah yang lain untuk memberi makan hewan peliharaannya. Mereka juga bertahan hidup, bercocok tanam, dan hidup di sekitar Auses seperti Taib. Yang keempat, perkembangan dalam segi ilmu bersyair. Mereka sering melakukan pergelaran kesenian berupa qasidah, gubahan sastrawan Arab di pasar Ukaz. Selain itu, mereka terbiasa menuliskan kata-kata hikmah di setiap bangunan agung. Nah, selain perkembangan, ada juga budaya bangsa Arab pada masa itu. Ialah budayanya memuliakan tamu. Mereka menjunjung tinggi sikap dermawan. Karenanya, mereka rela untuk berkorban harta dan bendanya untuk memuliakan tamu. Selain itu, ada budaya yang lain yang dijunjung oleh bangsa Arab, yaitu budaya menepati janji. Bagi bangsa Arab, menepati janji adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Bahkan mereka berpendapat apabila janji itu dilanggar, maka menjadi suatu aib bagi hidup mereka sendiri. Selain itu, ada beberapa faktor penting sebelum datangnya Islam, yaitu yang pertama, agama yang paling banyak pengikutnya pada masa itu adalah agama Nasrani. Yang kedua, bangsa Arab sudah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim dan menyembah berhala. Yang ketiga, ajaran Nabi Ibrahim tidak lagi dipegang oleh masyarakat saat itu karena terjadi banyak pergaulan antara bangsa Arab dengan bangsa lain, sehingga akhirnya hal tersebut mempengaruhi kepercayaan mereka. Dan yang keempat, secara geografis politik, Jazirah Arab yang pada masa itu diapit oleh 2 kekaisaran besar, yakni Kekaisaran Romawi di arah barat yang terletak di Bizantium dan Kekaisaran Persia di arah timur. Sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya akan merangkum materi bab 1 kali ini melalui poin negatif dan positifnya kita mempelajari masa jahiliyah ini. Poin negatifnya adalah kita akan mengetahui masa jahiliyah banyak perilaku tercela seperti mabuk-mabukan, perjudian, banyak menyembah berhala, serta perbudakan. Dan poin positifnya adalah orang memuliakan tamu, menepati janji, pandai berdagang, dan pandai bersair.
Demikianlah penjelasan dari saya mengenai bab 1 kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, yaitu masa jahiliyah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.